Selamat datang di channel YouTube Lolpods. Nama saya Chandra dan kali ini kita akan membuat first person movement dengan Unity. Nah, yang pertama kita buat dari first person movement ini adalah gerakan kameranya. Di object player ini kita punya kapsul dengan collidernya, lalu main kamera sebagai child dari object playernya, dan juga mata dari child sebagai child kameranya itu untuk menunjukkan kalau misalkan nanti kameranya bergerak ke atas ke bawah itu akan terlihat. Kita menggunakan script player look ini dengan cara kita sebelumnya kita buat dengan create C# script. Nah, player look ini kita buka. Ya, ini adalah script player look yang kita gunakan untuk membuat gerakan kameranya. Nah, di sini ada 3 field yang kita gunakan: sensitivitas mouse, badan player, dan X rotation. Serialize field ini itu saya gunakan sebagai gantinya public. Kenapa saya tidak menggunakan public? Karena dengan serialize field itu tetap membuat variabel itu private, tidak bisa diakses dengan script lain, namun tetap bisa diatur di inspektor. Nah, divide update adalah tempat kita untuk membuat gerakan kameranya. Variabel mouse X untuk menerima input gerakan mouse secara horizontal, dan variabel mouse Y untuk menerima input gerakan mouse secara vertikal. Lalu kita punya variabel X rotation yang sudah kita buat fieldnya sebelumnya di atas. X rotation berguna untuk membuat gerakan kamera ke atas dan ke bawah. Lalu di bawahnya X rotationnya kita clamp atau kita batasi dari min 90 derajat sampai 90 derajat. Tidak boleh di luar area itu karena agar gerakannya tetap teratur. Lalu di bawahnya lagi kita ada transform.local rotation. Itu transform adalah kameranya. Jadi untuk gerakan vertikal, kameranya yang kita gerakan, dan di bawahnya untuk gerakan horizontal, player body atau badan player yang kita gerakan. Nah, yang terakhir di divide start, itu ada sintaks yang berguna untuk mengunci kursor. Jadi kursornya tidak akan terlihat seperti pada game FPS pada umumnya. Nah, kalau script player look sudah jadi, kita bisa save dan kembali ke Unity. Di sini jangan lupa this main kamera tempat script player look. Jangan lupa mouse sensitivity-nya diatur sesuai selera, dan player body-nya terutama kita ambil dari sini, kita masukkan ke sini. Jangan lupa itu. Sekarang bisa kita langsung coba play. Ya, dan inilah hasilnya. Oke, gerakan kamera sudah selesai. Sekarang yang kita buat adalah untuk gerakan playernya. Untuk gerakannya kita menggunakan karakter controller dan menggunakan script movement untuk mengatur si karakter controllernya itu. Dan jangan lupa kapsul collider kita pakai. Lalu di project jangan lupa kita klik kanan create C# script untuk membuat script movementnya. Mari kita buka. Nah, di sini adalah script yang kita gunakan untuk membuat gerakan si player. Pertama-tama jangan kita lupa karena kita menggunakan karakter controller. Di sini kita buat variabel controller. Di void start kita gunakan get component karakter controller. BTW sorry kalau lidahnya hampir belibet. Dua field ini yang akan kita pakai untuk gerakan si player, dan ada variabel float speed yang bisa kita atur di inspektor untuk kecepatan geraknya si player. Nah, yang pertama kita harus mendapatkan input dari keyboard untuk menggerakkan si player. Variabel X dan Z ini kita menggunakan input.getAxisRaw untuk menerima input dari tombol WASD atau tombol arah panah atas bawah kiri kanan, horizontal untuk kiri kanan, dan vertikal untuk atas dan bawah. Dan function myInput ini kita masukkan ke void update karena untuk menerima input dari luar. Nah, input sudah selesai. Sekarang kita gunakan inputnya untuk ke function void move yang berguna untuk menggerakkan si player. Nah, di variable factor3 di sini ada transform.right dikali x ditambah transform.forward dikali z. Di sini kenapa kita tidak menggunakan factor3.right atau factor3.forward? Karena factor3 itu mengacu kepada arah utara, timur, selatan, baratnya dunia. Sementara yang kita butuhkan adalah mengacu kepada depan belakangnya si player atau kanan kirinya si player.
Nah, udah selesai, variabel move ini kita masukkan ke controller.move. Move dikali speed dikali time.fix delta time. Nah, sudah selesai, kita function move-nya ini kita masukkan ke function void fix update. Alasan kita menggunakan void fix update karena function ini diupdate secara stabil dengan jeda waktu yang sama. Jadi gerakan yang terlihat akan menjadi lebih lancar dan lebih stabil ketimbang dengan void update. Nah, kalau bagian function move-nya udah selesai, bisa kita save dan kita langsung coba. Dan jangan lupa di script movement-nya speednya juga diatur sesuai selera. Kalau di sini aku pakainya 10. Nah, bisa kita langsung coba. Oke. Dan ini hasilnya. Tapi di sini kita akan membutuhkan juga yang namanya gravitasi. Karena kalau tidak ada gravitasi, ya player kita melayang seperti ini, nggak jatuh. Nah, di sini selanjutnya kita akan membuat gravitasi untuk si player. Nah, selanjutnya saat membuat gravitasi untuk player, kita juga perlu tahu apakah si player sudah mendarat atau belum. Caranya gimana? Cara untuk mengetahui apakah si player sudah mendarat atau belum adalah dengan cara kita menggunakan collider kecil tepat di bawah kaki player. Collider ini akan berguna untuk mendeteksi apakah si player sudah mendarat atau belum. Dan untuk bola yang bisa kita lihat ini, sebenarnya ini aslinya tidak terlihat. Cuman saya menggunakan on-draw gizmos untuk mengetahui seberapa besarnya collider yang kita gunakan. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio. Di sini kita punya 4 variabel. Is grounded yang berguna untuk menandakan apakah si player sudah mendarat atau belum. Transform ground checker yang berguna untuk bagian tempat untuk di kaki player. Terus float radius yang berguna untuk mengatur seberapa besar collider yang akan kita gunakan, dan layer mesh ground layer. Itu nanti akan mengatur layer apa yang kita anggap sebagai daratan. Nah, dengan 4 variabel tadi, kita bisa membuat function void check ground yang berguna untuk mendeteksi adanya daratan atau tidak. Nah, bisa kita lihat di sini cukup simpel nih, hanya dengan satu kalimat. Dan is grounded ini akan menyatakan true atau false. Di sini check spare ground checker dot position adalah yang tempat kaki player, radius adalah untuk besarnya collider, dan ground layer adalah nanti layer apa yang akan dianggap sebagai daratan. Nah, selanjutnya function check ground ini bisa kita taruh di function void update. Nah, kalau function check groundnya sudah jadi, bisa kita save dan kembali ke Unity. Di sini yang pertama kita lakukan adalah untuk mengatur scene-nya dulu, terutama environment-nya di sini. Ini stage-nya ini kita ubah di layer-nya. Kan belum ada layer ground nih. Kita add layer, lalu di sini kita tulis ground. Oke, baru di sini di environment kita pilih layernya ke ground. Yes, change children untuk semua yang ada di sini. Udah selesai, kita kembali ke playernya. Lalu di sini ada ground checker. Kita ambil dari sini, kita tarik. Lalu untuk radiusnya 0,3 atau bisa sesuai selera. Terus ada juga ground layer, dan di sini adalah layer yang akan dianggap sebagai daratan. Dari noting ini kita pilih menjadi ground. Kita pilih dan ya. Oke, function check ground sudah selesai. Selanjutnya kita kembali ke Visual Studio dan kita akan membuat efek gravitasi untuk player. Untuk membuat efek gravitasi pada player, kita membutuhkan variabel velocity dan float gravity yang bisa diatur nanti kekuatannya di inspektor. Nah, di sini ada function void fall untuk jatuhnya player. Yang berperan sebagai tokoh utama di function fall ini adalah di bagian velocity.y yang dikurangi gravitasi dikali time.fix delta time, lalu controller.move velocity. Dan yang selanjutnya di atasnya ada if is grounded dan velocity.y kurang dari 0, maka velocity.y sama dengan 0. Jadi kesimpulannya di function void fall ini adalah
velocity.y akan dikurangi oleh gravitasi sampai terus sampai angkanya semakin kecil, yang artinya jatuhnya akan semakin cepat sampai player mendarat di ground, baru velocity.y-nya dirubah menjadi 0, yang artinya berhenti. Oh ya, dan satu lagi di function voidFall ini hanya mengutak-atik untuk gerakan di sumbu Y. Jadi sumbu X dan Z-nya yang kita kontrol dengan WASD atau dengan tombol arah panah atas bawah kiri kanan itu tidak akan terpengaruh. Nah, kalau function voidFall ini sudah selesai, bisa kita langsung save dan kembali ke Unity. Di sini jangan lupa di body player ini gravitasinya untuk kasus saya ubah menjadi 1. Dan di sini bisa kita langsung coba. Nah, oke. Sekarang player sudah bisa jatuh sesuai dengan seharusnya. Selanjutnya kita akan membuat gerakan melompat untuk si player. Kita kembali ke Visual Studio. Selanjutnya kita akan membuat gerakan melompat pada player. Di sini kita menggunakan variabel float jump force yang bisa diatur di inspektor nanti kekuatannya seberapa. Lalu di function void myInput, di sini kita tulis tambahan baru, jika dipencet tombol space dan player dalam keadaan mendarat, maka baru akan melompat. Lalu di function void jump ini, velocity.y-nya langsung kita ubah menjadi jump force, tidak perlu dikalikan dengan time.fix delta time tadi, karena ini hanya dieksekusi dalam 1 frame. Lalu velocity-nya ini dimasukin ke dalam control.move. Nah, kalau function void jump-nya udah selesai, kita bisa langsung save dan kembali ke Unity. Di sini jangan lupa kita atur playernya. Di sini jump force kita menggunakan 0,3. Kenapa angkanya cukup kecil? Karena di sini kita juga tidak kita kalikan dengan time.fix delta time sebelumnya. Jadi akan sangat kuat angkanya kalau diubah menjadi 1 atau 10. Oke, bisa kita langsung coba. Oke. Dan dengan begini kita bisa melompat dengan memencet tombol space. Ya, sekian sampai di sini cara membuat first person movement dengan Unity. Script yang tadi kita buat akan aku sediakan link Google Drive-nya di deskripsi YouTube nanti. Sekian, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.